Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali lagi dengan kami di channel Indonesia Informatika. Kali ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional bagian 2 untuk sesi yang terakhir ya. Sesi yang terakhir. Sesi pertama kemarin membahas tentang proposisi, negasi. Sesi yang kedua ini logika inferensi dan penerapan deduktif. Sesi ketiga itu tentang sistem bilangan. Dan sesi terakhir yang keempat itu tentang operator logika dan proporsional setelah pemecahan masalah atau problem solving. Gitu ya. Oke. Pada sesi sebelumnya kita tentang sistem bilangan itu kita sudah membahas tentang sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, sistem bilangan desimal maupun sistem bilangan heksadesimal. Nah, saat ini kita akan menginjak materi baru tentang operator logika dan proporsional dulu, kemudian nanti dilanjut dengan submateri baru tentang problem solving. Apa itu operator logika dan proporsional? Ya. Operator logika atau logika sendiri merupakan dasar dari semua penalaran atau pemikiran. Gitu ya. Logika itu merupakan dasar dari seluruh penalaran atau pemikiran. Penalaran itu didasarkan pada hubungan antar pernyataan. Ya. Di sini kita akan mengingat karena ada pernyataan, maka di sana ada sebuah kalimat. Atau di sesi pertama dulu kita kenal dengan proposisi. Yaitu kita mengingatkan kembali, proposisi adalah sebuah pernyataan atau kalimat deklaratif yang memiliki nilai benar atau salah, tapi tidak keduanya, hanya salah satunya. Nah, dalam proposisi itu contohnya seperti ini. 10 adalah bilangan genap. Iya, dia bernilai benar. Pernyataan yang bernilai benar. I.J. Soekarno adalah alumnus UGM. Ini contoh proposisi juga. Nah, kalau dalam matematika disebut minus 1 plus 3 sama dengan 4. Walaupun ini salah hasilnya, karena ini ada sebuah pernyataan matematika, itu betul disebut dengan proposisi. Karena proposisi bisa bernilai benar, bisa juga bernilai salah. Contoh lagi, 25 lebih besar dari akar kuadrat dari 25 ya. Pada tahun ini ada dinosaurus di kebun binatang Ragunan Jakarta. Walaupun ini yang salah, dia berupa contoh proposisi. Hari ini ada hari Sabtu. Untuk sembarang bilangan bulat n lebih besar dari 0, maka 2n adalah bilangan genap. Itu contohnya. Jadi contoh proposisi dalam bentuk kalimat biasa maupun dalam notasi bilangan matematika, itu ya. Ini contoh proposisi. Contoh ya bukan proposisi. Jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di stasiun Gambir? Oh, ini bukan proposisi, ya, ini kalimat tanya. Karena dia tidak mempunyai nilai benar atau tidak punya nilai salah. Isilah gelas tersebut dengan air. Ini pun bukan proposisi karena dia berupa perintah, kata perintah. Dia tidak punya nilai benar atau salah. X plus 3 sama dengan 8. Ini pun bukan proposisi karena dia bukan bernilai benar atau salah. X lebih besar dari 3. Itu pun bukan proposisi. Nah, dari kesekian ini sebenarnya ada disebut dengan kalimat terbuka ya. Coba kalian perhatikan lagi di sesi pertama video sebelumnya ya. Jadi dijelaskan. Nah, terkait dengan proposisi itu ada notasi yang bisa digunakan.
Proposisi dilambangkan dengan huruf P, Q, R, huruf kecil ya. Jadi untuk penulisan proposisi itu kita menggunakan simbol dengan menggunakan huruf kecil. Contohnya seperti ini. P itu 13 adalah pilihan ganjil. Q, Jokowi adalah alumnus UGM. R, 2 plus 2 sama dengan 4 gitu ya. R titik 2, 2 plus 2 sama dengan 4. Q titik 2, Jokowi adalah alumnus UGM. Ini contoh notasinya ya. Nah, logika proposisi adalah suatu sistem berdasarkan proposisi. Setiap proposisi hanya bisa benar atau salah. Logika proposisi memungkinkan aliansi simbol menggunakan operator yang berbeda, misalnya operator dan ditulis dengan simbol caping ini kan. Sedangkan operator atau itu ditulis dengan tanda V gitu ya. Nah, untuk operator logika itu apabila P dan Q disebut proposisi, maka operator logika yang digunakan untuk kedua proposisi tersebut adalah konjungsi, disjungsi, dan ingkaran. Jadi ada 3 operator ini yang digunakan ya. Contohnya seperti ini. Contoh konjungsi, P dan Q dinotasikan dengan P topi Q gitu ya. Kemudian untuk disjungsinya, misalnya P atau Q itu dinotasikan dengan P V Q gitu ya. Sedangkan untuk negasinya, negasi P itu dibaca tidak P atau dinotasikan menjadi not P gitu ya. Oke. Proposisi P dan Q itu disebut dengan proposisi atomik ya. Proposisi atomik, atau dalam bahasa itu hanya terdiri dari subjek dan predikat gitu ya. Kombinasi proposisi P dan Q menghasilkan proposisi majemuk. Ini udah dibahas juga di sesi 1 sebelumnya ya. Proposisi majemuk itu disebut juga compound proposition gitu ya. Contohnya seperti ini. Diketahui proposisi P hari ini pemilu kepala daerah ya. Q-nya peserta didik diliburkan dari sekolah, maka dapat disimpulkan proposisinya majemuk menjadi berikut. P konjungsi Q, konjungsi itu dan ya. Berarti dari 2 proposisi ini kita sambung dengan kata dan. Hari ini pemilu kepala daerah dan peserta didik diliburkan dari sekolah. Kalau kita menggunakan disjungsi atau kata sambung atau ya, hari ini pemilu kepala daerah atau peserta didik diliburkan dari sekolah. Sedangkan untuk operator negasinya, kita bisa menggunakan tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan, itu bacanya ya. Gitu. Itu contohnya. Untuk materi selanjutnya, materi yang terakhir ini tentang problem solving ya. Kita lihat konsepnya dulu tentang problem solving. Pemecahan masalah adalah usaha sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang membutuhkan modulasi dan kontrol daripada rutinitas atau keterampilan dasar untuk mencari jalan keluar dari suatu kesulitan. Nah, tahapan pemecahan masalah itu ada 4 kalau menurut diagram Polya ya.
Ada beberapa sumber nanti yang saya sampaikan. Yang pertama itu menurut diagram Polya. Apa saja itu untuk tahapan pemecahan masalahnya itu? Yang pertama yaitu kita harus memahami masalah atau problem understanding. Yang kedua langkahnya yaitu merencanakan solusi, devise a plan. Yang ketiga yaitu melaksanakan rencana, ya, merencanakan rencana atau carry out the plan. Dan langkah terakhir atau tahapan terakhir yaitu memeriksa kembali atau looking back. Pada tahapan memahami masalah atau problem understanding, hal-hal yang bisa kita lakukan yaitu pertama, mengajukan pertanyaan tentang apa yang diketahui dan dicari. Kemudian menjelaskan masalah dalam kalimat mereka sendiri atau kalimat kita. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan dengan masalah lain yang serupa, ya, untuk mengetahui polanya tentunya. Kemudian langkah selanjutnya adalah lebih fokus pada bagian penting dari masalah. Kemudian tahap selanjutnya mengembangkan model, dan langkah terakhir adalah menggambarkan diagramnya. Ini contohnya. Tahapan yang kedua yaitu merencanakan solusi. Merencanakan solusi. Pada langkah ini apa yang bisa kita lakukan? Yaitu kita bisa menebak dengan cara menebak, atau kita juga bisa melakukannya dengan cara mengembangkan model atau membuat sketsa diagram. Kemudian kita bisa menyederhanakan masalah. Kalau sudah itu kita bisa mengenali pola, kemudian membuat tabel, kita buat tabulasi, kemudian bereksperimen dan mensimulasikan apa yang sudah kita sketsa tadi, ya, karena kita membuat sketsa. Kemudian kita juga bekerja mundur atau melihat kembali apa yang sudah kita lakukan. Kemudian menguji semua kemungkinan, kemudian mengidentifikasi subtujuan, menetapkan analogi, dan mengklasifikasikan data atau informasi yang kita peroleh. Gitu ya. Nah, tahapan perencanaan yang ketiga itu melaksanakan rencana. Apa yang dilakukan di tahapan ini yaitu kita mengartikan informasi yang diberikan ke dalam bentuk matematika, ya. Kemudian kita melaksanakan strategi selama proses dan perhitungan yang berlangsung, gitu ya. Dan yang langkah terakhir kita meriksa kembali atau looking back. Apa yang bisa dilakukan yaitu kita bisa meninjau semua informasi penting jika sudah diidentifikasi. Setelah itu kita bisa meninjau semua perhitungan yang terlibat, kemudian mempertimbangkan apakah solusi logisnya itu, dan mencari alternatif solusi lain jika ada, dan membaca ulang, melihat kembali, mereview pertanyaan dan pertanyaan pada diri sendiri apakah pertanyaan tersebut benar-benar telah terjawab. Ya, jadi ada 4 langkah ini, 4 tahapan itu menurut diagram Polya. Nah, berbeda lagi tahapan pemecahan masalah menurut Krulik dan Ratnik, ya. Dia membagi menjadi 5. Yang pertama membaca, ya, membaca. Itu terkait dengan menuliskan kata kunci, menanyakan atau merumuskan kembali masalah dalam bahasa yang lebih mudah untuk dipahami. Ini yang pertama. Langkah kedua itu menjelajahi, yaitu mengidentifikasi masalah yang diberikan dan mempresentasikan masalah tersebut dengan cara yang mudah dipahami. Setelah itu, pertanyaan yang digunakan pada bahasanya adalah masalah macam apa ini, yaitu ya. Kemudian tahap ini biasanya di mana menggambar atau membuat tabel itu dilakukan,
ya. Langkah ketiga itu memilih suatu strategi atau choose strategi, ya. Pada tahapan ini menarik kesimpulan atau membuat hipotesa tentang cara penyelesaian masalah yang ditemui berdasarkan apa yang sudah diperoleh pada dua tahap sebelumnya, yaitu ya, itu kita membuat strategi. Langkah yang keempat itu menyelesaikan masalah atau remedy the problem. Apa yang dilakukan? Yaitu semua keterampilan matematika, yaitu seperti menghitung, itu kita gunakan di sini untuk mencari jawabannya. Dan yang langkah terakhir yaitu meninjau kembali dan mendiskusikannya, yaitu assessment and extended. Apa yang dilakukan di tahap ini yaitu memeriksa kembali jawaban yang pernah dilakukan dan melihat variasi dalam solusi yang sudah dibuatnya, itu ya. Yang terakhir adalah tahap pemecahan masalah menurut teorinya Dewey. Ya, dia membagi menjadi 5. Yang pertama yaitu menghadapi suatu masalah, yaitu face with a problem. Ya, proses ini melibatkan hal-hal yang belum diketahui dalam keadaan yang frustasi pada ambiguitas situasi, ya, karena pada tahap ini memang belum ada solusi. Kemudian selanjutnya adalah mendefinisikan masalah. Fase ini mencakup kegiatan untuk menentukan apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui, untuk menemukan tujuan dan mengidentifikasi kondisi standar dan kondisi yang ekstrim, ya, itu kita mendefinisikan masalah. Langkah selanjutnya yang ketiga itu menemukan solusi, yaitu inventarisasi beberapa solusi atau alternatif yang sudah kita buat. Nah, pada fase ini meneliti pencapaian pola, mengidentifikasi langkah-langkah perencanaan, dan memilih atau menemukan algoritma. Nah, langkah keempat di tahapan ini yaitu mengadopsi konsekuensi dari solusi. Apa yang dilakukan yaitu merencanakan solusi yang diharapkan, misalnya menggunakan algoritma yang ada, mengumpulkan data tambahan, melakukan analisis kebutuhan, mengulang masalah, menguji situasi serupa dan mendapatkan hasilnya. Dan tahap terakhir yaitu bukti konsekuensi, yaitu terdiri dari pembuktian bahwa definisi masalah sesuai dengan situasinya. Kurang lebih seperti itu tahapan pemecahan masalah dari beberapa narasumber, ya. Nah, kita tadi sudah membahas apa itu masalah, besar tentang masalah. Terkadang kita harus tahu sendiri apa itu masalah. Kira-kira apa masalah itu, ya. Nah, definisi masalah saya sajikan dari berbagai tokoh, ya. Apa itu pengertian masalah menurut Irman Shah Effendi, ya. Masalah adalah pelajaran menurut dia. Menurut Irman Shah Effendi, ketika seorang sadar akan kesadaran jiwanya, ia juga dapat dengan mudah melihat berbagai kelemahan dan masalah dalam hidupnya. Oke, definisi masalah menurut Hudojo. Masalah adalah pertanyaan kepada seseorang yang mana orang itu memiliki kekuatan untuk dapat menemukan jawaban, ya, dari pertanyaan tersebut, gitu, dengan cepat. Definisi masalah menurut C. Abdul Khalil, yaitu masalah sudah menjadi bagian kecil dari setiap kehidupan. Setiap insan pasti pernah mengalami dan menghadapi masalah yang berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Ya, definisi masalah dari D.J. Villicker itu masalah merupakan peluang yang bagus untuk meraih kehidupan yang lebih baik
Jadi masalah itu adalah peluang. Sedangkan definisi masalah dari Richard Carlson itu pengertiannya adalah kesempatan untuk dapat melatih diri sehingga hati menjadi lebih terbuka. Definisi masalah menurut F. Istinjanto yaitu masalah menjadi bagian penting dalam suatu proses riset karena masalah juga dapat menghadirkan petunjuk berupa informasi yang nantinya sangat diperlukan. Nah, dari berbagai definisi ini bisa kita simpulkan bahwa masalah yang disebut masalah itu adalah kenyataan yang berbeda dari harapan. Sebagai contoh, kenyataan nilai matematika kalian adalah 5, sedangkan harapan kalian untuk memperoleh nilai matematika adalah 10. Kesenjangan antara kenyataan dengan harapan itulah yang disebut dengan masalah. Gitu ya. Nah, misalnya seseorang bermasalah dengan pasangan hidupnya. Kenyataannya pasangan hidupnya tidak setia, gitu ya. Sedangkan harapannya adalah pasangan hidupnya setia. Itu maka di sana akan terjadi sebuah masalah, itu ya. Itu. Jadi definisi masalah secara simpel bisa kita simpulkan, masalah adalah kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Gitu. Jenis masalah sendiri ada 2, yaitu masalah sederhana dan masalah kompleks. Masalah sederhana dikategorikan sederhana jika masalah itu mempunyai skala yang kecil, tidak terpaut dengan masalah lainnya, tidak mempunyai konsekuensi yang besar, pemecahannya tidak terlalu rumit, dan dapat dipecahkan oleh individu. Lingkup masalah yang kecil ini sebatas pada seseorang dan dapat diselesaikan oleh orang itu sendiri. Itu masalah sederhana. Sedangkan masalah yang kompleks itu adalah sebuah masalah yang rumit maupun juga kompleks, mempunyai cakupan skala yang besar dibandingkan masalah sederhana. Dapat terkait dengan berbagai masalah yang lainnya, mempunyai konsekuensi yang sangat besar, dan juga membutuhkan penyelesaian yang dari kerjasama kelompok serta analisis yang sangat mendalam. Jangkauan masalah ini juga akan berhubungan dengan banyak individu dan juga hanya dapat diselesaikan oleh banyak individu pula. Itu ya. Nah, penyebab masalah itu apa? Masalah itu akan timbul akibat dari kesalahan yang kita lakukan. Ya. Masalah bisa fatal atau biasa, itu tergantung seberapa besar kita berbuat kesalahan. Itu ya. Gitu. Kemudian cara menyelesaikan masalah itu yang pertama, kita harus menyadari masalah. Maksudnya apa? Langkah pertama seorang dalam menyelesaikan sebuah masalah adalah dengan menyadari akan adanya permasalahan yang terjadi. Ya, seorang harus sadar bahwa ia sedang menghadapi suatu masalah yang membutuhkan sebuah solusi. Dengan begitu, seorang akan merasa memiliki sebuah kesulitan yang harus segera diselesaikan dengan baik. Gitu. Yang kedua, setelah menyadari masalah itu memahami masalah. Pada tahapan ini, jika seorang sudah menyadari memiliki masalah, maka hal yang harus dilakukan adalah dengan memahami kemudian menjabarkan masalah itu, yang nantinya harapannya setelah memahami, ya, dia akan mendapatkan informasi dengan cara melakukan diagnosa. Ya, dia memahami masalah perlu suatu diagnosis tertentu, ya. Kemudian selain itu, dia juga memerlukan informasi yang banyak untuk memahami masalah secara utuh. Dan yang paling penting adalah fokus pada masalah yang dihadapi. Oke. Setelah itu kita harus tahu penyebabnya, ya. Masalah terjadi karena ada penyebabnya. Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus pada penyebab yang memicunya. Itu ya. Agar apa? Semuanya cepat selesai.
Langkah selanjutnya adalah kita harus menyederhanakan masalah. Yaitu biasanya masalah terjadi sangat rumit akibat dari ulah kita sendiri. Ya, putus asa merupakan salah satu penyebab masalah itu tak kunjung selesai. Oleh sebab itu, kita harus menyederhanakan masalah. Ya, kemudian fokus pada solusi. Ya, kita harus fokus pada solusi. Kita ketika mendapat masalah itu hal yang sering dilakukan adalah menyesali perbuatan yang sudah dilakukan dan sibuk mengasihi diri sendiri. Hal ini sangat tidak baik ya, karena menyesali dan meratapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu kita harus fokus dengan melakukan tindakan pemecahan masalah agar solusi segera terwujud. Dengan begitu masalah dapat selesai dengan lebih cepat. Cara selanjutnya adalah dengan mengenali penyelesaian masalah. Untuk menyelesaikan masalah perlu mengenali dan mengelompokkan beberapa kemungkinan penyelesaian masalah. Membuat daftar atau tabel untuk mengelompokkan kemungkinan solusi yang dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah. Setelah itu kita harus menemukan strategi penyelesaian masalah. Ya. Setelah kemungkinan penyelesaian masalah terbentuk, maka segeralah untuk membuat sebuah strategi penyelesaiannya. Ya. Strategi yang baik diperlukan untuk menyelesaikan segala masalah dengan baik. Ya, seorang harus paham mengenai masalah yang akan dihadapi dan dapat diselesaikan secara efektif dan bijaksana. Ya. Kemudian kita harus melakukan evaluasi implementasi pemecahannya. Ya. Pastikan melakukan evaluasi terhadap solusi pemecahan masalah yang sudah diambil sebelum benar-benar diimplementasikan. Ya. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan yang akan kita ambil itu benar-benar berupa keputusan yang tepat. Yang selanjutnya adalah jangan pernah mengeluh berlebihan. Ya, mengeluh boleh, tapi jangan berlebihan. Karena kebiasaan mengeluh itu tidak akan menyelesaikan masalah. Justru sikap ini menjadi penyebab otak kita terdoktrin bahwa masalah sangat rumit, kompleks, sulit, dan tidak mudah untuk diselesaikan. Ya. Kebiasaan ini sangat tidak baik. Oleh sebab itu, ubahlah kebiasaan ini menjadi tindakan nyata yang menciptakan solusi. Langkah selanjutnya adalah segera ambil tindakan. Ya. Tindakan nyata dalam menyelesaikan masalah itu mutlak dilakukan karena pemahaman pada masalah, fokus dalam menyelesaikan masalah, serta kampanye dalam strategi itu tidak akan membuahkan hasil kalau kita segera dilakukan. Nah, ini yang penting. Langkah selanjutnya adalah mengatur emosi. Emosi dari pola pikir seorang adalah dua hubungan yang saling berkaitan. Pengendalian emosi yang baik akan mempengaruhi pola pikir yang baik pula. Ya. Oleh sebab itu, apabila seorang tidak mampu mengendalikan emosinya, maka ia tidak akan dapat berpikir jernih, sehingga setiap masalah yang dihadapinya sulit untuk diselesaikan. Nah, untuk menyelesaikan masalah, kita juga harus berpikir secara logis. Ya, berpikir secara logis dan rasional dapat mempengaruhi pola pikir seorang. Oleh sebab itu, wajib bagi seorang untuk dapat berpikir secara logis dan positif agar masalah yang dihadapinya dapat segera membaik. Nah, langkah terakhir yaitu bersikap proporsional, seimbang. Ya. Nah, jadi kejiwaan seorang itu dapat berpengaruh oleh sifat-sifat negatif karena sikapnya sendiri. Ya. Sikap proporsional yang dilakukannya itu adalah kita harus dalam kondisi tenang. Ya, dengan kondisi tenang yang santai itu kita dapat menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Perasaan marah, stres atau sedih itu tidak akan menyelesaikan masalah, itu malah justru membuat lebih rumit. Gitu ya. Tuh. Jadi kita bisa mengidentifikasi masalah. Kalau ada masalah kita bisa tahu cara menyelesaikannya. Pemecahan masalah yang ketiga yaitu melalui brainstorming. Ya,
Apa itu brainstorming? Brainstorming itu merupakan suatu alat diskusi sederhana yang berasal dari ide anggota melalui musyawarah mufakat. Ada berapa aturan brainstorming nih? 1. Kita harus menghindari kritik. Ya, kita harus menghindari kritik suatu ide secara langsung. Kita harus menghindari benar nih mengkritik suatu ide secara langsung. Kemudian yang kedua, gali ide dalam jumlah yang besar. Kalau perlu dari setiap anggota musyawarah itu kita minta ke ide masing-masing. Kemudian bahas setiap ide yang muncul. Dan yang terakhir, dukung dari dan gali lebih dalam lagi ide yang ekstrim dan berlebihan. Kalau ada ide yang unik itu kita gali, gitu ya. Nah, brainstorming secara massal itu juga bisa dilakukan kaitannya dengan creative problem solving, yaitu pemecahan masalah secara kreatif ya. Ini biasanya dilakukan pada brainstorming secara massal. Nah, dalam CVS creative problem solving itu kita mempunyai 4 langkah besar, meliputi menjelaskan ide, membentuk sebuah pemahaman, mengembangkan ide, dan menerapkan ide pada rencana yang dirancang. Itu ya. Kemudian prinsip brainstorming yang pertama yaitu keseimbangan antara pemikiran yang berbeda dan konvergen. Inti dari kreativitas adalah cara menganalisa suatu solusi dengan membuat keseimbangan dari cara berpikir manusia yang sempit. Menganalisa dan membuat keseimbangan dalam berpikir merupakan dua hal yang dilakukan secara terpisah, namun memiliki kesamaan hasil, yaitu implementasi pada ide yang tepat untuk diungkapkan. Gitu ya. Kemudian kita menghubungkan masalah sebagai hal yang diperdebatkan. Masalah yang berasal dari perdebatan dapat ditemukan solusinya. Bahkan satu pertanyaan yang diperdebatkan itu dapat menghasilkan beberapa jawaban. Dalam brainstorming, suatu pertanyaan lebih banyak menghasilkan kreativitas dibandingkan sebuah pernyataan yang membatasi tanggapan dari anggota diskusi. Gitu ya. Kemudian menangguhkan penilaian dan kritik. Yaitu mengkritik ide secara langsung itu salah satu aturan yang dilarang, nggak boleh dalam brainstorming. Kenapa? Akan mematikan kreativitas dari ide tersebut. Untuk itu, kita harus menghindari penilaian langsung dan tangguhkan hal tersebut hingga waktu yang tepat. Nah, yang terakhir, prinsip terakhir itu kita harus menggunakan kalimat positif. Biasakan berkata ya dan daripada kita menggunakan kata tidak tetapi. Ya. Kita harus menggunakan kalimat yang positif atau kata positif. Dalam memformulasikan ide, kata ya dan akan bermakna luas. Respon di atas dari sebuah proses brainstorming bermakna menggali lebih dalam ide baru dan cenderung ada keinginan tahuan yang lebih jauh atas ide yang baru tersebut, gitu ya. Sedangkan untuk menggunakan kata tidak atau tapi itu seolah-olah itu membatasi ya atau mematikan penjelasan dari sebuah ide tersebut. Dan lebih fatal lagi, kata tetapi dan tidak itu benar-benar suatu penyangkalan atau penolakan semua yang telah dibicarakan ya. Jadi kita harus menggunakan kata positif atau kalimat yang positif. Nah, prosedur dalam brainstorming itu kita harus menerapkan beberapa langkah. Yang pertama, kita
punya rencana brainstorming. Kita harus menentukan, ya, dalam melakukan brainstorming. Prosedur yang pertama dilakukan adalah kita harus punya rencana brainstorming. Apa yang dilakukan dalam perencanaan ini? Yang pertama, membentuk kelompok brainstorming, ya. Kemudian membuat pertanyaan terbuka untuk dilontarkan ke seluruh anggota kelompok. Kemudian menyusun jadwal dan tempat yang sesuai, termasuk di sini transportasi dan sebagainya, itu harus direncanakan. Yang kedua, pada proses brainstorming, ya, pada proses brainstorming ini kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, brainwriting, ya, brainwriting. Itu biasanya kita menggunakan teks tulisan. Itu cocok untuk bagi mereka yang nggak suka berkelompok. Itu round robin brainstorming, itu salah satu teknik brainstorming juga, dengan melempar sebuah pertanyaan kemudian atau permasalahan, kemudian role storming dan brainstorming terbalik. Yang ketiga, kita harus merinci peraturan dasar brainstorming. Dalam proses brainstorming itu ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya, gitu ya. Nggak boleh apa yang, atau sesuatu yang diperbolehkan apa, itu harus dijelaskan, harus diatur. Kemudian yang keempat yaitu menyimpulkan hasil brainstorming. Kenapa kita bisa menggunakan brainstorming untuk pemecahan masalah? Paling enggak ada beberapa kelebihan yang dipunyai kalau kita menggunakan brainstorming ini, yaitu brainstorming adalah alat komunikasi dua arah yang menakjubkan dan melibatkan banyak orang potensial dalam pemecahan masalah. Fase terakhir adalah evaluasi, eksplorasi, dan implementasi ide. Tantangan akan muncul pada fase implementasi agar ide kreatif benar-benar bermanfaat dan praktis, yaitu langsung bisa dipraktekkan. Itu ya, itu contohnya. Nah, sekarang kita membahas tentang pengenalan pola untuk pemecahan masalah atau pattern recognition. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengidentifikasi persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang kemudian digunakan untuk membuat prediksi dan penyajian data. Contohnya ini apa? Contohnya banyak ya yang bisa digunakan untuk pengenalan pola itu di mesin vision, ya. Mesin vision adalah teknologi dan metode yang digunakan untuk menyediakan inspeksi dan analisis berbasis gambar otomatis untuk aplikasi seperti inspeksi otomatis, kontrol proses, dan panduan robot industri. Nah, itu pakai mesin vision. Metode yang digunakan apa di mesin vision itu? Kita bicara tentang mesin vision dulu. Metode yang digunakan adalah stitching, yaitu registration, menggabungkan gambar dua dimensi atau tiga dimensi yang berdekatan, kemudian penyaringan atau filtering, kemudian thresholding, itu dimulai dengan pengaturan atau penentuan nilai keabuan, karena biasanya pengolahan citra itu dari nilai keabuannya dulu yang berguna untuk langkah-langkah selanjutnya. Kemudian menghitung pixel, ya, jumlah pixel terang dan gelapnya dihitung. Kemudian segmentasi, yaitu memecahkan sistem digital menjadi segmen-segmen untuk menyederhanakan penyajian citra. Kemudian lukisan, kemudian deteksi tepi, metodenya. Kemudian ada juga metode analisis warna, gitu. Kemudian ada juga penemuan dan memanipulasi gumpalan, yaitu memeriksa gambar untuk gumpalan diskrit dari pixel yang terhubung.
Metodenya yang lain adalah pengenalan pola termasuk pencocokan template, kemudian pembacaan barcode, itu data matrik dan 2 dimensi barcode, itu metodenya ya. Oke. Ini contoh pertama kaitannya dengan pengenalan pola di mesin vision. Pengenalan pola yang kedua contohnya adalah di OCR, Optical Character Recognition. OCR sendiri adalah proses mengubah gambar huruf menjadi karakter ASCII yang dikenali oleh komputer. Ini biasanya nanti pada proses texting ya, penulisan dan sebagainya. Contoh pengenalan pola ya yang ketiga itu di CAD, Computer Aided Diagnosis ya. Computer Aided Diagnosis itu adalah data yang dihasilkan oleh komputer untuk membantu dokter membuat diagnosa. CAD sendiri disebut juga CADE atau CADX ya. CADE itu untuk Computer Aided Detection, sedangkan CADX itu Computer Aided Diagnosis. Perbedaannya apa? Kalau CADE itu menandai area gambar tertentu yang mungkin nampak dan tidak normal dirancang untuk mengurangi resiko hilangnya patologi yang menarik, sedangkan CADX itu membantu seorang praktisi menilai dan mengklasifikasi patologi dalam gambar medis ya. Itu ya. Pattern tidak hanya pada gambar. Pattern pengenalan pola itu juga digunakan untuk suara ya. Contohnya di speech recognition. Nah, speech recognition ini atau yang biasa dikenal dengan automatic speech recognition ASR adalah pengembangan teknik dan sistem yang memungkinkan komputer menerima informasi dalam bentuk kata-kata yang diucapkan. Ada beberapa jenis ya, kata-kata jenisnya itu kata-kata yang terisolasi ya. Kata-kata yang terisolasi itu adalah proses mengidentifikasi kata-kata yang hanya dapat dikenali atau mengenali kata yang diucapkan ketika kata tersebut memiliki jarak waktu antar kata, jedanya ya, yaitu kata-kata terisolasi. Jadi dia bisa membedakan antar kata satu dan kata kedua dengan jeda. Jenis yang kedua yaitu kata-kata yang terhubung, yang berhubungan, yaitu proses mengidentifikasi kata yang mirip dengan kata-kata terisolasi namun membutuhkan jeda waktu pengucapan antar kata yang lebih singkat ya. Nah, jenis yang ketiga itu kata-kata yang berkelanjutan. Nah, ini proses mengidentifikasi kata yang sudah lebih maju karena dapat mengenali kata-kata yang diucapkan terus-menerus dengan sedikit atau tanpa jeda ya. Proses pengenalan ucapan ini sangat rumit karena memerlukan metode khusus untuk membedakan kata-kata yang diucapkan tanpa jeda waktu. Penggunaan perangkat ini dapat mengucapkan kata-kata secara natural. Contohnya di mana ini? Di Google Translate ya, contohnya seperti itu. Kata-kata spontan. Ini proses pengidentifikasi kata yang dapat mengenai kata-kata yang diucapkan secara spontan tanpa jeda waktu antar kata. Dan jenis yang kelima yaitu verifikasi atau identifikasi suara. Proses mengidentifikasi kata yang tidak hanya mampu mengenal kata namun juga mengidentifikasi siapa yang berbicara. Nah, ini biasanya sudah diterapkan di mobil cerdas ya. Mobil-mobil sekarang ini sudah dibekali dengan speech recognition. Kalau mau membuka jendela itu nggak usah harus mengengkol atau nggak harus memencet tombolnya, tapi cukup perintahkan aja buka jendela gitu. Dia otomatis membuka. Nah, speech recognition ini proses kerjanya bagaimana? Coba kita tengok. Jadi ternyata proses kerja dari alat speech recognition itu ada 4 tahapan.
Pertama, dia menerima masukan. Sumber suara diterima melalui media perantara. Kemudian tahap berikutnya dia mengekstraksi, yaitu penyimpanan masukan yang berupa suara dan sekaligus pembuatan base data sebagai pola. Tahap ketiga itu membandingkan. Ya, tahap ini merupakan tahap pencocokan data baru dengan data suara. Ya. Jadi pada tahap kedua itu penyimpanan patternnya. Tahap ketiga itu baru mencocokkan kalau ada suara baru cocok enggak gitu kan. Yang keempat tahap validasi identitas pengguna. Ya, gitu. Nah, contoh penerapan speech recognition itu bidang komunikasi, yaitu komando suara ya. Kemudian pendiktean ini ada di aplikasi Google, juga ada di App Store. Jadi kita ngomong kemudian ditulis hasilnya ya. Di bidang kesehatan contohnya antarmuka suara pengguna atau voice user interface ya. Itu jadi operasi itu sekarang sudah dibantu dengan robot yang memerintahkannya dengan suara. Bidang militer pun seperti itu ya. ATC sekarang sudah banyak menggunakan speech recognition ya. Jadi kalau ada pilot nanya ke ATC gitu kan, masalah cuaca gitu misalnya, dia secara otomatis akan dijawab ya. Penerapan selanjutnya tentang pola ini adalah face recognition. Ini kalau ini tentang pengenalan pola wajah ya. Facial recognition adalah salah satu jenis sistem identifikasi biometrik ya. Sistem ini mengidentifikasi seorang dengan fitur-fitur khusus pada tubuh DNA maupun DNA yang membedakan satu orang dengan orang lainnya. Ada 4 komponen ternyata ya dalam face recognition, yaitu 1. Kamera, yang kedua face print, yang ketiga ada database-nya, dan yang keempat ada algoritmanya untuk membandingkan face print dari wajah target dengan face print dalam database ya gitu. Nah, pengenalan pola di face recognition itu ada 3. Pertama, detection ya. Detection itu sistem akan mengekstraksi pola dalam sebuah gambar lalu membandingkannya. Jika polanya sama, sistem akan mengasumsikan bahwa ada wajah dalam gambar tersebut. Kemudian face print creation, yaitu face print creation adalah cetakan atau model wajah ya. Nah, kaitannya dengan itu ada 2 cara yang biasa dilakukan untuk face print ya, yaitu dengan pendekatan geometrik atau geometric approach, yaitu mengukur jarak dan relasi spasial antar fitur wajah seperti titik pusat mata, bagian ujung hidung, atau garis bibir untuk mengenali wajah. Yang kedua melalui pendekatan fotometrik, yaitu menganalisis foto dan membandingkannya dengan database untuk menganalisa identitas seorang berdasarkan statistiknya. Dan yang terakhir, analisa tekstur wajah, jadi memetakan lokasi unik pori-pori, garis, atau bercak pada kulit yang berbeda antara seorang dengan orang lainnya ya. Kemudian facial recognition yang ketiga yaitu verifikasi atau identifikasi. Ini 2 hal yang berbeda ya. Verifikasi atau bisa juga disebut autentikasi adalah cara membandingkan input foto wajah dengan data foto pengguna yang membutuhkan autentikasi. Contohnya di mana? Pada saat kita akan buka smartphone misalnya dengan autentikasi wajah, itu contoh penggunaannya. Yang kedua, identifikasi ya.
Jadi pada identifikasi ini, input foto wajah dibandingkan dengan seluruh foto wajah yang ada dalam database atau dataset untuk menemukan orang yang cocok dengan input foto tersebut. Contohnya adalah pada proses pencarian penjahat dengan webcam. Itu contohnya seperti itu. Ya. Penerapan selanjutnya yaitu di biometrik, ya, tentang pengenalan pola. Itu contohnya penerapannya di biometrik. Biometrik itu apa? Biometrik itu adalah teknologi untuk mengidentifikasi ciri-ciri biologi seorang yang digolongkan menjadi dua tipe utama, yaitu psychological karakteristik dan behavioral karakteristik. Ya. Psychological karakteristik itu lebih mengarah pada scan fisik seorang seperti sidik jari, retina, face recognition dan sebagainya, ya, termasuk DNA matching dan sebagainya. Sedangkan behavioral karakteristik itu mengarah pada cara unik suatu individu untuk bersikap. Macam-macam tipe biometrik ada face recognition, ya, DNA matching. Face recognition itu mengidentifikasi dengan menganalisis bentuk wajah seorang. DNA matching itu identifikasi dengan menganalisis segmen dari DNA. Eye recognition itu bisa dengan mengidentifikasi iris atau retina mata seorang. Fingerprint recognition itu mengidentifikasi sidik jari seorang. Face recognition itu mengidentifikasi berdasarkan garis tangan yang ada pada seorang. Voice recognition itu mengidentifikasi suara seorang. Typing recognition itu mengidentifikasi dengan mengenali cara unik seorang mengetik atau menulis untuk memverifikasi identitasnya. Dan gait yaitu mengidentifikasi cara berjalan unik seorang. Jadi orang jalan itu beda-beda, ya. Oke. Ada kelemahan dan kelebihan kalau kita menggunakan biometrik. Kelebihannya apa? Mudah untuk digunakan, sulit untuk dipublikasikan, sulit untuk diduplikasi, ya. Kemudian memiliki keamanan yang tingkat tinggi, ya. Kelemahannya apa? Kelemahannya yaitu ancaman pada privasi seorang karena dapat digunakan dan dikumpulkan tanpa diketahui seorang, misalnya pada CCTV tempat umum. Karena ini kaitannya dengan teknologi informasi, itu jelas ancaman dari hacker, itu, ya. Kemudian ancaman privasi yang disebabkan alat-alat dengan scanner data biometrik dapat dihack dan digunakan untuk mengumpulkan data biometrik seorang tanpa sepengetahuan orang tersebut. Kemudian contoh penerapan berikutnya adalah match retrieval, adalah teknik untuk mengekstrak dan mencari gambar atau koleksi gambar dari database image yang ada. Secara umum, metode yang digunakan untuk mencari gambar terbagi menjadi dua, yaitu text based information retrieval dan content based information retrieval, itu, ya. Penerapan selanjutnya adalah di data mining. Data mining itu apa? Data mining adalah suatu proses pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Fungsinya apa? Fungsinya ada dua, yaitu fungsi untuk deskriptif dan fungsi untuk prediktif. Fungsi untuk deskripsi adalah data mining berfungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati, sedangkan prediktif itu memprediksikan. Fungsi prediksi merupakan sebuah fungsi bagaimana suatu proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data, ya kan? Itu. Data mining sendiri dia mempunyai beberapa metode, yaitu proses pengambilan data dan teknik dan proses pengembangan penambahan data. Metode proses pengambilan data itu mencakup data cleansing, data integration, selection, data transformasi, data mining, pattern evolution, dan knowledge presentation. Data cleansing itu proses di mana data-data yang tidak lengkap, mengandung error dan tidak konsisten dihapus dari koleksi
data. Data integrasi yaitu data di mana yang berulang akan dikombinasikan. Selection yaitu proses seleksi atau pemilihan data yang relevan terhadap analisis untuk diterima dari koleksi data yang ada. Sedangkan data transformation itu data yang sudah dipilih dalam bentuk mining prosedur melalui cara yang dan agregasi data. Data mining itu proses yang paling penting, di mana akan dilakukan berbagai teknik yang diaplikasikan untuk mengekstrak berbagai pola-pola potensial untuk mendapatkan data yang berguna. Sedangkan pattern evolution yaitu sebuah proses di mana pola-pola menarik yang sebelumnya sudah ditemukan dengan identifikasi berdasarkan measure yang telah diberikan. Nah, yang terakhir yaitu knowledge presentation, itu merupakan proses tahap akhir yaitu digunakan teknik visualisasi yang bertujuan membantu user mengerti dan menginterpretasikan hasil dari penambangan data, ya. Itu. Sedangkan metode untuk teknik dalam proses penambahan data itu ada model prediktif. Apa itu predictive modeling? Itu terdapat dua teknik yaitu klasifikasi dan value prediction database segment. Di mana di sini melakukan partisi database menjadi jumlah segmen, cluster atau record yang sama. Teknik yang kedua yaitu link analysis, yaitu sebuah teknik untuk membuat hubungan antara record yang individu atau sekumpulan record dalam database. Membuat hubungan. Teknik ketiga yaitu deviation detection. Deviation detection yaitu sebuah teknik untuk mengidentifikasi outlier yang mengekspresikan sebuah deviasi dari ekspektasi yang sudah diketahui sebelumnya. Teknik yang selanjutnya, yang keempat, yaitu nearest neighbor. Dari kalimat sudah ketahuan bahwa teknik yang memprediksi pengelompokan teknik ini sendiri merupakan teknik yang paling tua yang digunakan dalam data mining. Pengelompokan berdasarkan kedekatan jenis datanya. Teknik selanjutnya adalah clustering, yaitu merupakan teknik untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kriteria data masing-masing. Dan yang teknik terakhir yaitu decision tree, merupakan teknik generasi selanjutnya, di mana teknik ini adalah sebuah model prediktif yang dapat digambarkan seperti pohon. Setiap node yang terdapat dalam struktur pohon tersebut mewakili sebuah pertanyaan yang digunakan untuk menggolongkan data. Ya. Penerapan terakhir yaitu di bioinformatika. Ya. Penerapan pattern itu bisa digunakan di bioinformatika, yaitu ilmu yang mempelajari penerapan teknik komputasional untuk mengelola dan menganalisis informatika biologi. Bioinformatika itu ada beberapa bidang, ya. Ada biofisik, computational biologi, medical informatik, chemical, cheminformatik, genomik, kemudian matematika biologi, kemudian proteomik, farmasekonomik, dan farmasogenetik. Ya, gitu. Itu contoh penerapannya seperti itu. Kemudian poin yang terakhir terkait dengan alternatif pemecahan masalah, itu ada beberapa hal kaitannya dengan alternatif pemecahan masalah. Yang pertama itu dengan pemilihan masalah, ya. Kemudian analisa masalah. Kalau kita sudah memilih masalah, kita analisa masalah yang kita pilih tersebut, kemudian buat daftar solusi alternatifnya, ya. Kemudian pilih solusi terbaik. Ini biasanya dilahirkan dari beberapa teknik pemilihan solusi, gitu ya. Pemilihan masalah itu dalam teknik pemilihan masalah itu hal yang bisa dilakukan adalah kita mendefinisikan masalah. Kemudian kita langkah selanjutnya adalah fokus pada satu masalah, kemudian lihat masalah dari berbagai sudut pandang.
Pada tahap analisis masalah itu ada hal yang bisa kita lakukan, ada kita kenali klien kita, kemudian kita tentukan batasan solusinya, ya. Kemudian identifikasi kendala yang akan terjadi pada sistem. Kemudian pada pemilihan solusi yang terbaik itu kita harus melakukan trial and error, ya. Jadi pemecahan masalah menggunakan menebak dan memeriksa atau menghasilkan dan menguji, ini trial and error. Kemudian kita juga melakukan analisis akar penyebabnya, ya, akar masalahnya. Dengan root cause analysis adalah konsep sistematis yang melibatkan serangkaian pendekatan perencanaan masalah yang digunakan untuk menentukan penyebab yang mendasari suatu masalah yang terjadi. Kemudian kita juga harus menggunakan algoritma di sini untuk pemilihan solusi yang terbaik, ya. Itu mendefinisikan serangkaian prosedur langkah demi langkah yang memberikan jawaban benar untuk masalah tertentu. Brainstorming itu solusi yang sudah kita bahas di atas. Kemudian kita juga melakukan analogi, membuat analogi. Kita membuat perbandingan paralel dan membuat analogi ke beberapa bidang lain di mana masalahnya dapat dengan mudah dipahami. Analogi adalah paralel abstrak antara dua hal yang sangat berbeda. Kita harus juga mereview apa yang telah kita lakukan, yaitu dengan bekerja mundur, yaitu memulai dengan solusi akhir dan mundur selangkah demi selangkah sampai ke awal. Kita bisa mereviewnya. Kita juga bisa menggunakan teknik means and analysis, yaitu mengidentifikasi perbedaan antara keadaan saat ini dan keadaan akhir, kemudian terus memberikan solusi untuk perbedaan tersebut. Bisa juga kita dengan menggunakan teknik brute force, yaitu mencoba semua solusi yang mungkin sampai salah satunya bekerja. Atau cara yang terakhir, kita bisa juga menggunakan teknik hill climbing, yaitu langkah yang dipilih mungkin tampak lebih dekat dengan solusi tapi tidak menyelesaikan masalah. Kita menyebutnya terjebak di maksimal lokal. Maksimal lokal adalah keadaan yang lebih dekat ke tujuan daripada keadaan sebelumnya, tapi bukan keadaan yang dikehendaki, gitu ya. Itu mungkin materinya cukup panjang, cukup teoritis ya untuk sesi yang terakhir ini, karena berpikir komputasional itu kita harus tahu konsep dan teknik cara berpikir seperti komputer berpikir dalam menyelesaikan masalah, ya. Semoga dengan materi ini kita bisa lebih terbuka wawasannya tentang apa dan bagaimana berpikir komputasional. Sekian dari kami. Salam canggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.